Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, melalui mimbar cahaya Ramadan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah. Kita terus berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur kita kepada Allah, terutama kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lain. Kita diberikan akal, diberikan hati, nafsu, bahkan diberikan hidayah. Karena itu, kesempurnaan manusia sebagai ciptaan Allah tidak akan terwujud kalau nikmat Allah itu tidak kita optimalkan secara sungguh-sungguh. Salah satunya adalah hati. Cahaya Ramadan ini saya akan menfokuskan pada tema hati-hati dengan hati. Untuk mengawali ini, saya memberikan ilustrasi sebagaimana yang disampaikan oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang matannya sebagai berikut: Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuna katsirun minan nas. Famanittaqas subahati istabru ali dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subahati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyaftara fi ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallah maharimah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Fa in salahat salahal jasadu kulluh. Fa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalb. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, perkara yang halal itu jelas, demikian juga yang haram. Namun di antara itu ada persoalan perkara-perkara yang syubhat, dan perkara ini mungkin sangat banyak sekali dalam segala aspek. Tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharamannya. Atau mungkin sebenarnya jelas halal tetapi orang tidak tahu kalau itu halal atau sebaliknya. Allah menggambarkan tentang perkara syubhat ini seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di tepi atau di pinggir tanaman. Ya meskipun sudah hati-hati, mungkin andikan itu kambing sudah ada ikatnya, tapi suatu saat pasti kambing itu akan makan tanaman di sekitar. Nah, ini ibarat gambaran orang yang tidak hati-hati di dalam perkara-perkara syubhat ini. Karena itu Rasul mengatakan, siapa yang biasa suka terjun di dalam dunia syubhat, maka dia akan terjun dalam dunia haram. Siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, berarti dia akan menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan kuncinya satu,
Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila itu baik, soleh, maka baiklah tubuh semuanya. Tetapi apabila itu tidak baik, tidak baiklah semuanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hati itu bagi manusia adalah raja, hakim, pusat pertimbangan, tempat lintasan segala sesuatu, perbuatan, ucapan. Semuanya melalui pertimbangan hati. Kalau hatinya bersih, baik, insya Allah apa yang keluar dari hati yang berupa pikiran, ucapan, perbuatan, insya Allah akan baik. Tetapi kalau hatinya sudah tidak baik, maka yang keluar dari lintasan hati akan tidak baik. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati sungguh dengan hati. Mengapa? Karena hati itulah yang pertama dilihat oleh Allah, bukan fisiknya. Banyak orang yang fisiknya, lahiriahnya mempesona luar biasa, tapi ada yang hatinya keropos. Allah lebih melihat hatinya. Hati ini adalah target utama yang akan dirusak oleh syaitan melalui bisikan-bisikan, baik melalui manusia maupun lewat iblis. Mereka tidak pernah berhenti memberikan bisikan merusak hati manusia. Beragam pemikiran, ideologi, segala macam itu bisa merusak hati manusia. Karena itu harus kita jaga, hati-hati dengan hati kita. Dan besar kecilnya suatu amal, pahala suatu amal juga sangat tergantung dari hati, terutama niatnya. Dan niat itu ada di dalam hati. Demikian juga sehat tidaknya fisik kita itu banyak dipengaruhi oleh hati. Karena itu sekarang ini banyak muncul apa yang namanya penyakit psikosomatik, penyakit fisik yang disebabkan oleh karena hati. Dan betapa banyak orang sekarang ini mengalami ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, yang sumbernya sebenarnya adalah dari dalam hati. Dan mohon maaf, ODGJ di daerah kita di Kulon Progo termasuk angka yang sangat tinggi dibandingkan daerah lain. Dan hati ini istimewa karena sangat berubah-ubah. Ibarat pepatah itu, esok tempe, sore malah jadi deli. Karena itulah maka ada doa yang diajarkan Rasulullah, supaya kita ya Allah, sabbit ya muqallibal qalb, sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qalb, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam agama. Ya karena hati itu bisa berubah-ubah, termasuk iman, termasuk kecintaan, komitmen seorang suami pada istri, itu juga bisa berubah-ubah. Atau istri pada suami juga bisa berubah. Mengalami fluktuatif, kadang-kadang begitu punya komitmen yang tinggi terhadap pasangan, tetapi kadang-kadang hatinya berubah karena bisikan godaan
setan yang begitu kuat itu. Dan penyakit hati itu sangat tersembunyi. Karena tersembunyi, banyak orang yang tidak peduli. Berbeda dengan penyakit fisik. Klinik, rumah sakit, dokter. Begitu masyarakat punya gejala sakit fisik sedikit, mereka ke dokter, ke klinik, rumah sakit. Tapi orang banyak yang tidak merasa kalau hatinya sakit, hatinya terganggu. Sehingga tidak banyak yang peduli. Karena ini sangat tersembunyi. Karena itu sekali lagi kita harus punya kepedulian, kita jaga sungguh hati kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita harus kita jaga sungguh supaya menjadi hati yang sakinah atau hati yang sehat, qalbun salim. Hati yang selamat itu adalah pertama tentu hati yang selamat dari kesyirikan dan dari akidah yang merusak. Tentu kunci pertama hati itu akan selamat kalau hati itu terjauhkan dari segala kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar, menyekutukan Tuhan dengan segala macam bentuknya, menyembah hawa nafsu, menyembah materi, menyembah kedudukan. Ini penyakit hati, hati yang tidak sehat. Hati yang sehat adalah yang jauh dari kesyirikan dan juga akidah-akidah yang merusak. Juga hati yang sehat, yang bersih, itu adalah hati yang jauh dari penyakit hati, yang mungkin dalam kajian akhlak itu akhlak mazmumah, itu adalah penyakit hati semuanya. Atau kalau dalam kajian psikologi mungkin ya penyakit hati itu mulai dari yang ringan, gangguan jiwa, psikoneurosa, kalau sakit hati sungguh sampai psikastenia, sampai sakit hati sungguh. Jadi seperti dengki, iri, suudon, curiga terhadap apapun, atau apa istilah dalam kejiwaan itu paranoid, ya, mencurigai apapun dan yang lain-lain, itu adalah bentuk penyakit hati dan itu harus kita hindari. Jangan sampai seperti digambarkan oleh Allah, hati kita itu hati yang tertutup, hati yang mati, qalbun mayyit, sudah tidak mau menerima kebaikan, menerima nasihat. Di Al-Baqarah agak awal itu kan wa ala samaihim wa absorihim ghisawah. Sudah ada tutup di telinga maupun di penglihatannya, sudah nggak mau, mereka sudah tertutup. Itu hati yang sudah sakit. Demikian juga jangan sampai hati yang tertutup kemudian hati yang sakit. Digambarkan di ayat berikutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hatinya itu ada penyakit, ya, Allah akan menambahkan, yaitu bagi orang-orang nifak, orang-orang munafik, tidak ada konsistensi antara ucapan, perbuatan, tidak ada
konsistensi antara yang diucapkan dengan kenyataan. Mereka suka bohong. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ada sebuah teori ya, teori dari Imam Ghazali. Hati itu diibaratkan teori mir'ah atau mirror ya. Cermin. Hati itu cermin. Jadi kalau cerminnya itu begitu bersih, permukaannya begitu datar sekali, maka untuk bercermin akan begitu jelas. Tetapi kalau cermin itu kotor, beruwet, apalagi permukaannya tidak rata, maka untuk bercermin malah jadi rusak. Kalau orang yang hatinya bersih, ya, maka akan positive thinking, melihat sesuatu secara positif. Ucapan, perbuatan yang keluar juga akan baik, tapi sebaliknya. Karena itu dalam sebuah sabda Rasulullah yang intinya begini, ya, kalau orang itu berbuat maksiat, itu maka ada noda hitam hatinya itu ada noda hitam. Semakin sering berbuat maksiat, maka nodanya semakin banyak yang hitam. Hatinya semakin pekat. Ketika semakin pekat, maka orang itu semakin tidak bisa melihat kebenaran. Oleh karena itu kita jaga sungguh. Dan akhirnya saya simpulkan dengan sebuah firman Allah di surah Al-Hadid ayat 16 ya. Alam yakni lil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Belum tibakah saatnya bagi orang-orang mukmin untuk menundukkan hatinya ingat kepada Allah dan mengikuti kebenaran yang telah kami turunkan. Dan jangan seperti orang-orang yang sebelum kamu yang telah diberikan kitab dan berlalu dalam masa yang panjang, tapi hatinya semakin keras dan kebanyakan mereka fasik melampaui batas. Terakhir akan saya bacakan sebuah nyanyian yang marak di tahun 2005 ya. Tapi beberapa bait sajalah ini. A'agim mungkin yang dulu mempopulerkan ya. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup nan gigih, prestasi pun mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Dan masih banyak bait-bait berikutnya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan apalagi di bulan Ramadan kita bisa benar-benar istilahnya tazkiyatun nafs, kemudian meningkat menjadi takhalliyar ruh, dan mungkin puncaknya pada tajalliyar ruh, hati kita, ruh kita tercerahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.